وكل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر الله الكافي ربنا الكفي وصلنا الكافي وجدنا الكفي لكل الكفي كفانا الكفي ونعم الكفي الحمد لله لكل الكفي كفانا الكفي ونعم الكفي الحمد لله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم صل وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatiha ila wahyi sayyidina wa habibina wa syafiina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwah min ammar hadzal majlis al mubarak. Summa ila arwah li sahbi hadhil kutubil mubarakah. Syekh Abdul Somad Al-Palambani, Syekhina Syekh Muhammad Abdul Karim As-Samman Al-Madani, Syekhina Ki Haji Muhammad Syafi Hadami, wa Buya Ki Haji Syekhul Namsi Sumaila Ruwahi Haji Ahmad Musyafa Umar bin Umar Zuhaimi, wa Sumaila Ruwahi Farham Walidin, wa Masyaikhina wa Masyaikina wa Jandadina wa Akrabaina wa Zuriyatina wa Ahbabina wa liman lahu haqqun alaina li jami'il muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم ويفقهنا العمل والقيامة بكتاب الله وسنة رسوله سيد المرسلين وإلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام. الفاتحة. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسن لنا مددا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعذذ عن إصلاح ما فسدا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا. يا ربي بالمصطفى
وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الصدق لي أبدا يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihil kiram amin ya rabbal alamin. Wa qala Syekh al-Imam rahimahumullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumi wa bikum fid darain amin abal radhiyallahu anhu. Al-faslu salis fi bayani afatil ilmi wa bayani alamati ulama'il akhirati wal ulama'is su'i wa tusamma ulama'id dunya. Bermula pasal yang ketiga pada menyatakan kebedaan ilmu dan menyatakan alamat ulama akhirat dan alamat ulama yang jahat dan dinamakan ulama dunia. Jadi ini pasal ketiga menyatakan tentang bahayanya ketika ilmu itu dipegang sama ulama yang ulamanya itu ulama dunia. Bahkan dikatakan di sini adalah ulama usu, ulama-ulama yang jahat, ulama-ulama yang bakal ngancurin agamanya dia sendiri. Begitu. Ya. Di sini ada keterangannya gimana perbedaannya, alamat tuh. Kalau kata kita tanda-tandanya ada kelihatan. Apakah dia ulama dunia atau dia ulama il akhirah. Kalau dia ulama dunia pasti imbasnya itu nggak ada. Kalau dia ulama il akhirah, ketika dia mengatakan sesuatu tentang ilmu, gampang orang nyernanya. Ya. Di sini dikatakan, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, qad zakarna ma warada min fadailil ilmi wal ulama wa qad warada al ulama usu tashdidat azimah dalat ala annahum ashaddan nasi azaban yaumal qiyamah faminal muhimmatil azimah ma'rifatul alamatil fariqati baina ulama'id dunya wa ulama'il ukhra wa ulama'il akhirati wa na'na bi ulama'id dunya ulama'is su'il ladzi qasadhum minal ilmi tana'umi bid dunya wa tawassala ilal ja'i wal manzilati inda ahliha. Artinya telah kami sebutkan akan beberapa dalil Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang datang akan beberapa daripada kelebihan kelebihan ilmu dan ulama. Itu ya, kita pernah bahas ada kelebihan ilmu dan kelebihan ulama. Dan telah datang pula beberapa hadis pada mencelakakan ulama yang sangat besar kesalahannya, yang menunjukkan atas mereka itu yang terlebih sangat siksa pada hari kiamat. Maka setengah yang cita-cita yang amat besar itu yaitu mengetahui alamat yang membedakan antara ulama dunia dan ulama akhirat. Dan kami kehendaki dengan ulama dunia itu yaitu ulama yang jahat adalah alamatnya mereka itu, yaitu maksud mereka itu dengan belajar ilmu itu akan bersedap-sedap dengan kesukaan dunia dan menyimpankan ia akan kemegahannya dan meninggalkan akan martabat dan meninggalkan
akan martabat pada orang ahli dunia. Maka adalah kosotnya yang demikian itu sejahat-jahat maksiat yang membawa kepada siksa pada hari kiamat. Imam Al-Ghazali ngasih tahu sama kita. Kata Imam Al-Ghazali, beliau meriwayatkan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Ya, beliau pernah ngasih gambaran di kitab ini. Di kitab ini dikasih gambaran bagaimana tata cara orang sebelum dia itu ngaji itu bagaimana niatnya, kosotnya. Karena semua dimulai dari situ. Kalau kata kita obsesinya. Ya, makanya ini penting nih buat kita. Karena segala sesuatu yang kita pengenin, kalau kita udah jadi orang itu, pasti kita bakal ngerjain itu. Pasti itu. Ya, kira-kira. Nanti kalau aneh jadi ulama, ngopi kan di mana-mana gampang, misalkan. Ini singkat aja. Tuh nanti kalau dia jadi ustadz begitu, kejadian pasti itu bakal begitu entah. Ya enggak? Apa yang selama ini diobsesiin, dicita-citain, kebenaran Allah sampein nih. Jadi nih dia ulama nih. Habis itu aja dia begitu udah. Kalau jadi ustadz kan mau minjem apa-apa sama orang gampang. Batas dikasih tuh. Jadi ustadz tuh sama jadi ulama dia. Habis itu apa yang jadi kosot dia terjadi itu semuanya. Begitu. Makanya semua dimulai dari sebelum orang itu nuntut ilmu. Makanya orang kalau mau ngaji niatnya apa nih sebenarnya dari awal. Kalau kita niat ngilangin kebodohan, nah itu nomor satu. Yang kedua, demi mensahkan ibadah kita sama Allah Subhanahu wa taala, karena nggak ada guna yang namanya ibadah kalau ilmunya kagak. Fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Ya nggak ada sia-sia tiap-tiap orang yang beramal tanpa ilmu, buat apa? Bahkan dikatakan lagi orang alim juga kalau dia nggak ngerjain lebih berat bahkan siksanya daripada orang biasa. Wa 'alimun bi 'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan, kata Ibnu Ruslan. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan. Ada orang alim dengan ilmunya dia nggak pernah ngamalin. Orang disuruh ngamalin, dianya sendiri kagak ngamalin. Ya, mu'adzabun katanya. Dia bakal diazab, mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Dia bakal diazab sama Allah sebelum penyembah berhala diazab, dia duluan diazab itu. Orang alim yang bisa merintah cuman ngerjainnya kagak. Itu diabadikan dalam kitab Matan Zubat oleh Ibnu Ruslan Asy-Syafi'i, kata beliau begitu. Ya, dulu nazom tuh bentuknya itu. Ma'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Itu yang jadi perolehannya seperti itu. Maka ciri-cirinya sekarang dari awal kita mulai semua. Sebelum kita mau ngaji, niatnya apa dulu? Obsesinya apa dulu? Jangan sampai ketika semuanya udah disampaikan sama Allah Subhanahu wa taala, muncul deh tuh ulama-ulama yang kapan? Ketika orang waktu ngaji niatnya salah. Jadi waktu ngaji niatnya udah salah. Terus di situ juga dikatakan beberapa hadis Nabi yang mencelakakan ulama yang sangat besar kesalahan yang menunjukkan kalau nunjukin orang yang salah. Ulama tuh. Namanya ulama itu kan ngasih alamat sama orang, ngasih tanda, ngasih ciri sama orang, ya kan? Ketika cirinya salah aja. Emang kemana yang jalan kebaikan sono? Dari sono belok kanan, belok kiri. Ente salah tuh, nunjukin orang yang pengen ibadah, kena ente. Salahnya orang bodoh adalah kesalahannya orang alim. Ketika orang bodoh dia nggak bisa apa-apa, orang alim yang disalahin. Buat apa ada orang alim di situ? Kok bisa ada nyelip orang bodoh di situ? Kok bisa ada orang nggak ngerti agama sampai gini hari? Para pendakwah bakal ditanya tuh sama Allah Subhanahu Wa Taala tentang itu. Ketika dakwah Islam tuh nggak pernah nyampe ke kita, kok bisa? Ya nggak, di zaman yang udah canggih kayak begini, kecuali memang orangnya memang masa bodoh deh. Ceramah banyak, pengajian banyak, di HP ada, di YouTube ada, di mana-mana ada, pengajian ada, tapi dia nggak mau tahu tentang agamanya. Ya itu beda lagi ceritanya. Ini ketika dakwah itu nggak sampai di tengah-tengah kita, itu pun pendakwah bakal disalahin itu. Kenapa? Kok bisa ada yang nggak nyampe? Kok bisa ada yang nggak kena? Kok bisa ada yang nggak tahu tentang agama kita? Itu bakal jadi PR tuh buat kita. Mati ya. Nah itu jadi yang namanya terkait tentang ilmu. Jadi hadis Nabi kita Muhammad SAW nerangin tentang itu. Nah terus dikatakan, yaitu mengetahui alamat yang membedakan antara ulama dunia dan ulama akhirat.
Dan kami kehendaki dengan ulama dunia itu, yaitu ulama yang jahat. Yang namanya ulama dunia itu ulama yang jahat. Artinya dia nunjukin sesuatu yang salah. Ya gak? Nunjukin sesuatu yang salah. Apalagi nggak cuma itu, pola kehidupannya itu jauh dari kehidupan apa yang disesuaikan dengan syariat agama kita. Dan kami kehendaki dengan ulama dunia itu, yaitu ulama yang jahat. Adalah alamatnya mereka itu, yaitu maksud mereka itu dengan belajar ilmu, itu akan bersedap-sedap dengan kesukaan dunia. Dia mau ngaji. Jadi kalau dia jadi ulama, dia mau bersedap-sedap dengan kesukaan dunia. Dia banyak duit ya. Yang dia kaya tuh, hidupnya enak, hidupnya nikmat, hidupnya mulia, hidupnya segala macam semua fasilitas ada. Mau ngapa-ngapain tinggal naik, mau ngapa-ngapain tinggal jalan. Itu tuh yang dia cari selama itu ulama dunia. Maksud tujuan dia adalah ketika dia mau ngaji, kalau dia berhasil, dia bakal bersedap-sedap dengan urusan dunianya. Gitu. Makanya ingat, pendakwah itu susah, itu sunnatullah. Ingat Nabi kita, orang paling mulia. Ya kan, tubuhnya mulia, semuanya mulia, tapi apa yang terjadi? Dihina Nabi. Pernah satu saat orang ngedatengin Nabi, saking bencinya sama Nabi, saking keselnya sama Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab, sama ada yang namanya Abdullah bin Khalaf namanya, itu ada sahabat, ada musuh Nabi, itu musuh-musuh Allah semua itu. Dia itu memang niat maksud tujuannya mau ngejatuhin Nabi itu. Nunggu Nabi sholat. Nabi kalau habis tawaf sholat, ada perintah dari Allah, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Ya, kalau habis tawaf dia sholat. Waktu sholat Nabi nunggu posisinya sujud. Dilemparin kotoran unta, bukan kotorannya tapi daleman unta yang udah 3 hari itu daleman dipotong tuh, 3 hari diinepin di situ aja tuh. Habis itu diangkat, dilempar dari tubuh Nabi atasnya sampai bawah. Itu bau busuknya ya Allah. Jeroan itu kalau udah sehari aja baunya udah kagak enak, ini udah 3 hari. Isi perutnya unta 3 hari, Nabi lagi sholat dilempar. Cuman Nabi nggak udahan sholatnya karena waktu itu belum ada ayat yang menerangkan turunnya orang itu batal sholatnya kalau najis datang. Waktu itu makanya Nabi selesai sholatnya. Itu tubuh mulia loh. Tubuh yang paling mulia di muka bumi ini nggak ada selain tubuh Nabi kita Muhammad SAW. Tubuh yang mulia dihina begitu. Bagaimana kita yang berlumuran dosa kan belum pernah juga ente lagi sholat. Pernah nggak lagi sholat sampai dilemparin kotoran? Belum pernah kan? Kudunya kita tuh yang pantas tuh, yang hina badannya ya, yang hina dosanya banyak di mana-mana, yang mau ditimpukin yang pantas kita. Kita belum pernah dapat perlakuan begitu. Tapi orang mulia, yang dunia akhirat dia paling mulia, dia pernah tuh ngalamin kayak begitu. Jadi pemikiran buat kita. Artinya apa? Toriknya, jalannya buat orang-orang yang dakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti pahit itu. Ente dakwah kalau ditolak itu udah biasa. Nabi bukan ditolak lagi, diusir. Diusir, nggak dianggap, dibuang, ya nggak? Dijauhin sama orang, dihina, dipitnah. Ya ada orang pendakwah baru nggak diterima, dimarah-marah. Ente anda dakwah nggak diterima, terima dong. Wah begitu. Hati-hati. Ingat, perjuangan dakwah Islam itu pahit semua. Ya. Dan sebaik-baik jalan adalah jalan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau ente jadi pendakwah, jalan ente mulus, itu menghilangkan thariqahnya orang-orang lama kita. Jadi yang namanya orang dakwah wajib harus perih hidupnya. Ingat tuh, yang namanya orang dakwah wajib dia harus perih hidupnya. Ada satu habaib di Hadramaut. Ketika dia berdakwah, dipuja, enak hidupnya. Beliau nggak mau tuh pindah di satu tempat. Pas pindah di satu tempat dia dakwah, dipuja lagi, diagungin lagi, dihormatin lagi. Dia nggak mau, dia pindah lagi. Ditanya nih sama muridnya, ini kenapa pindah-pindah begini? Dakwah udah banyak, pindah lagi, sono pindah lagi. Kata, ini belum nemuin apa yang menjadi sunnatullah nih belum. Pas dia dakwah dihina, dicaci, dimaki, diusir, baru katanya, nah ini nih khairul wara namanya. Ini sebaik-baik yang ditempuh jalan orang-orang dulu.
Kalau belum yang namanya ngalamin dihina, dicaci, dimaki, diusir dan lain sebagainya, itu belum ikut toriko jalan dakwah orang-orang pendahulu kita, termasuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dakwah kita nggak boleh enak, justru aneh. Jadi kalau ada orang dakwah jalurnya enak mulu, semuanya dapatnya enak, nggak pernah nangis, nggak pernah apa namanya, nggak pernah miris, nggak ngerasain kita nggak makan, nggak puasa, apa segala macam, enak jalan tempuhnya. Kita semenjak dari awal tempuhnya enak, Ustaz, jalan tol, hati-hati. Kalau ngilangin apa yang menjadi kesunahannya daripada ulama-ulama kita dulu, berarti bukan jalannya dia. Ingat, kita itu jalannya torikohnya orang-orang salaf, orang-orang pendahulu kita, yang semuanya dia bakal ngalamin kesusahan, kepahitan, nggak enak, diusir, dihina, itu pasti bakal terjadi sama diri kita. Makanya periksa diri kita. Kalau menjadi pendakwah belum pernah dihina, hati-hati, berarti dakwahnya belum mantap, belum. Kalau jadi pendakwah belum pernah diusir, berarti belum nikmat, belum dakwahnya. Itu namanya tariq khairul wara, namanya sebaik-baik jalan pendahulu kita, yaitu perjalanan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu dia ngaji niatnya buat bersedap-sedap dengan urusan dunia. Nanti kalau aneh jadi ulama, enak, mobilnya bagus-bagus, toh. Ya enggak, hidup aneh enak, hidup aneh nggak bakal nemuin susah kalau kita jadi ulama begitu. Masya Allah. Yang kedua, maksud mereka itu dengan belajar ilmu bersedap-sedap dengan kesukaan dunia dan menyampaikan ia akan kemegahan dan meninggikan akan martabat pada orang-orang ahli dunia. Pokoknya kalau orang ahli dunia martabatnya ditinggi-tinggiin. Wah, ini nih ahli dunia nih. Jadi kalau ulama nih kalau ketemu orang yang banyak duit dia nunduk begitu. Iya nggak, berhadapan sama yang banyak duit. Ustadz, pokoknya Pak Ustadz harus ikut aneh. Iya Pak, ya. Siap. Begitu. Takut dia sama urusan dunia. Jadi kalau orang dulu tuh balik, orang banyak harta datang. Ya nggak, Habib Soleh Tanggul orang nggak punya. Orang yang banyak harta pada datang ke rumah Habib Soleh Tanggul, minta nasihat, ya nggak, minta fatwanya, minta pendapatnya. Kalau sekarang Ustadznya disetir, Pak Ustadz pokoknya jam 7, kalau kagak besok-besok Pak Ustadz nggak saya undang lagi. Waduh, takut nih Pak Ustadz nih. Jam 7 belum datang, jam 6, jam 5 dia udah datang tuh Ustadz. Jangan diundang sama orang susah, ya Allah. Jam 8 udah ditelepon, di 9 telepon lagi, jam 10 telepon Pak Ustadz. Udah 3 jam nih kita nungguin nih. Ya sebentar dulu, sabar dong, gitu. Kalau orang yang susah kayaknya lama datangnya. Kalau orang yang banyak duit belum mulai udah datang nih. Dia bakal munculin tuh yang terkait tentang itu. Wah, ini ulama dunia udah banyak sekarang di dunia. Ya, banyak gak? Banyak udah di sekitar kita. Hati-hati ini, ulama dunia dia punya obsesinya bersedap-sedap dengan kesukaan dunia, terus menyampaikan akan kemegahannya, terus habis itu meninggikan akan martabat orang-orang ahli dunia. Pokoknya idolanya orang ahli dunia. Makanya contoh dong dia nih, mobilnya Alphard nih begitu, ngomongnya ke situ jadinya. Arahnya ke arah urusan dunia. Maka adalah kosotnya yang demikian itu adalah sejahat-jahat maksiat yang membawa kepada siksa pada hari kiamat. Nanti di hari kiamat bakal dapat siksa yang model begitu. Kenapa? Karena itu kosot niat, tujuan, seburuk-buruk tujuan adalah ketika dia mau jadi ulama, pas jadi ulama dia mau memperkaya dirinya dengan keulamaan. Itu yang pertama. Seperti sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tata'allamul ilma litabahau bihil ulama wal tamarau bihis sufaha wal tasrifu bihi wujuhun nasi ilaikum fa'ala dzalika fahuwa binnar. Artinya jangan kamu belajar ilmu itu karena bermegah-megah kamu dengan dia akan ulama, dan karena berbantah-bantah kamu dengan dia akan orang yang kurang akal, dan karena kamu memalingkan dengan dia akan segala muka manusia kepada kamu, yakni supaya kasih manusia itu akan kamu. Barang siapa yang berbuat akan yang demikian itu, maka yaitu disiksa dalam api neraka. Ya, tujuannya bermegah-megah. Makanya sekarang orang belajar ilmu tinggalin bermegah-megah. Ada orang ngaji udah mewah ya, masuk pesantren. Pokoknya anak saya nggak mau ya makan bareng-bareng ya, gitu. Tapi masuk pesantren nih. Pesantren kan semua udah punya peraturan nih pesantren.
Tapi ini bapaknya karena dia merasa apa namanya sama anaknya sayang, pokoknya anak-anak sebelum yang lain makan, anak-anak makan duluan. Cuci bajunya duluan, ini semua duluan. Jadi fasilitasnya kayak di hotel berarti. Dia mau tunjukin kekayaannya. Ingat tuh, kalau yang namanya orang ngaji itu yang paling mantep itu bersusah-susah. Makanya kalau orang apa namanya kalau pesantren-pesantren salafiyah susah ente nggak masak nggak makan. Ya nggak, ente nggak nyari tuh apa namanya lauk-laukan ke sawah nggak makan ente. Tidur-tiduran aja kerjaannya. Siapa yang mau ngasih makan ente tidur-tiduran mulu? Tapi itu kesukaran-kesukarannya di situ justru ilmu bisa nempel. Makanya kalau yang sekarang susah nempel. Ya kan, pesantren sekarang enak-enak, pesantren udah kayak hotel. Mau kita buka pintunya, AC ada, tempat tidur ada, TV ada. Sama dengan hotel dong berarti. Sama aja itu. Kalau fasilitasnya kayak begitu, ada wifi segala macam, masa lu cuman mindahin doang. Yang biasanya tinggal sama orang tua ente, tinggalnya pindah ke sono, udah gitu aja. Karena selebih fasilitasnya semua sama. Ingat, merih di dalam nuntut ilmu itu wajib hukumnya. Supaya tuh ilmu mau nempel sama ente. Karena ilmu itu mau nempel dengan jiwa merih seseorang. Orang yang gak pernah ngalamin perih dalam nuntut ilmu, gak bakal ilmu itu nempel sama dia. Itu udah pasti tuh. Kalau diistimewain, dikasih enak, semuanya nyaman, ente pergi ngaji naik mobil, ninggalin tuh ente naik motor, enak nih kita ngaji naik mobil nih. Semakin enak kehidupan ente nyari ilmu, semakin gak ada yang bisa didapat sama kita. Semakin merih yang namanya ilmu, semakin mudah apa aja didapat. Karena yang namanya ilmu lebih suka dengan merih itu. Ya, kayak contoh yang gampang. Orang kalau lagi ngaji, yang lagi ngaji tuh, dia ngebanyakin puasa sunnah. Karena puasa sunnah satu-satunya kayak tarik ilmu biar cepat nempel dalam tubuh kita. Nggak ada ibadah yang bisa nempelin ilmu kecuali cuman puasa. Makanya orang kalau mau benar-benar riyad tuh banyakin puasa biar ilmu nempel sama dia. Nggak ada lagi, saya nanya sama guru saya langsung. Nah, ada mualim Syafi'atami, mualim kalau biar cepet nangkepnya gimana? Puasa udah nggak ada lagi. Cuman puasa yang bisa nempelin ilmu segala sesuatu. Apa aja? Sampai ilmu-ilmu yang lain yang kanuragan pun puasa juga kan? Bener nggak? Ente mau bisa terbang? Jadi belajarnya mau burung ente. Ya bu mau bisa terbang nih. Ya nggak? Ya kayak kalau Saulin kan suruh puasa biar ringan badannya. Nah ente puasa aja biar ringan, berarti nggak berat, bisa loncat terbang langsung. Ya, artinya apa? Ilmu yang begitu aja kudu puasa, apalagi yang begini nih. Kalau nggak puasa, dia males nempel sama ente. Dia nggak mau masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi. Kalau masuk kuping kiri, keluar kuping kiri nempel. Itu yang pertama. Dilarang bermegah-megah kamu dengan dia akan ulama. Dan karena berbantah-bantah kamu juga jangan niat ngaji itu pengen debat. Nanti kalau aneh bisa ngaji, kalau aneh semua tahu, kalau aneh paham semua, orang mau debat sama aneh, aneh lawan semua. Satu masjid, gila, satu masjid mau dilawan itu. Ya kan, kita duetin semua, biar dia tahu nih, aneh ngaji sama ulama besar. Sebesar apa? Jadi dia ngaji mau kita debatin semua orang-orang yang harus kalah sama aneh semuanya. Pas dia udah ngaji, beres ngaji, dia datang tantang menteng-menteng begini. Ya kan? Wah ini salah ini. Dosa ini hukumnya nih. Waduh, udah mana. Orang masjid udah diceramain mulu sama dia udah bawaan. Dia ngaji cuman pengen berbantah-bantah. Kalau dalam bahasa Arab namanya mujadalah. Apa mujadalah? Orang itu ahli debat. Ngerjain kagak, debatnya pinter. Ya kan? Kalau buat debat, sini. Sini ente mana? Biar kita tahu ilmu aneh ini kagak ada batasannya. Waduh. Ya kan? Laut sih masih ada ujungnya, ilmu gue nggak ada ujungnya nih. Masya Allah. Sampai begitu. Padahal dikatakan ya dalam hadis Nabi Muhammad SAW, orang itu kalau cuman ilmu yang dikumpulin kagak ada apa namanya, kagak ada amalnya, itu kayak pohon tapi kagak ada buahnya. Ya, pohon kalau nggak ada buahnya isinya hantu semua, jin, tuyul semua ada di situ gitu. Ya. Al-ilmu bila amal kasyajarin bila zaman. Ilmu tanpa amal bagai pohon tak berbuah. Pohon kalau nggak berbuah buat apaan? Sarang hantu dong. Ya nggak? Ya,
Jadi itu yang dikatakan. Jadi jangan kamu niat pengen berbantah-bantah. Berbantah sama siapa? Berbantah sama orang yang kurang akal. Gitu. Orang yang kurang akal nih, orang yang baru. Makanya ente ngaji dong. Bener sih, support nih. Cuman ujungnya biar kayak aneh, menang debat di mana-mana. Ya elah. Ribet banget jadi orang ini. Begitu, masya Allah. Oh, mujadalah intinya. Ya, baik. Dan karena kamu memalingkan dengan dia akan segala muka manusia kepada kamu, yakni supaya kasih manusia akan kamu. Ini kita jadi orang ngaji nih supaya orang kasihan sama kita. Ini lebih parah lagi. Melas tampangnya, biar orang kasihan sama kita. Kasihan, nggak makan 3 hari, masya Allah. Oh, jadi orang ngaji nuntut ilmu supaya orang berbelas kasih sama dia. Bawaannya mau nyumbang aja. Lihat muka ente kayak proposal jadinya. Ya, bawaannya kasihan lihat muka ente. Oh dia lagi nih. Sini. Kasih gocap, boleh deh. Oh begitu. Kasihan kan. Aduh. Kayak orang. Ada orang kayak begitu, ada. Gitu. Jadi selalu buka. Pokoknya supaya orang nyumbang dia. Ini sumbangannya dong, sumbangannya. Sumbang mulu kerjanya. Ya, jadi yang memalingkan semua orang biar kasih sayang sama dia. Biar sayang sama dia. Ya, manusia itu akan kamu, maka barang siapa yang berbuat akannya demikian itu, maka itu disiksa dalam api neraka. Kenapa? Salah tujuannya. Ya, jadi ustadz kan, kalau jadi ustadz kan orang banyak yang kasihan sama kita. Ya datang deh, tolongin deh, belum bayar listrik nih. Ya Allah. Jadi suka datang ke tempat begitu. Dia orang kasihan sama, masalahnya aneh listrik juga kan ada buat pengajian juga. Masa ente nggak kasihan sama aneh ya Ustaz? Ya nggak enak lah murid didatengin begitu. Ya mau nggak mau berapa Ustaz bayar listriknya? 800, mahal banget Ustaz. Kan kamarannya pakai AC gitu. Oh, Masya Allah. Jangan begitu, jangan ya. Jadi kalau jadi guru jangan aji mumpung, jangan. Kalau kita bisa kerjain segala sesuatu, ya udah kita aja nih, udah nggak apa-apa. Jangan nyari belas kasih orang. Makanya saya bilang kalau ada yang rusak diem aja udah. Kalau ada yang kurang di majelis diem aja. Nggak pernah update status, foto kipas angin rusak, update status. Biar orang tahu kipas anginannya rusak. Kan ntar orang bayar gantian, ya nggak? Habis itu ntar orang nyumbang kipas angin. Kasih dong kipas angin ini buat majlis taklim. Nggak perlu. Kalau memang Allah kasih. Lagian kalau kita yang modal lebih baik udah. Nggak perlu kita minta-minta sama orang. Dakwah itu enakan pakai kata mampu daripada kata nggak mampu. Kalau kata nggak mampu lebih banyak melas kita sama orang lain. Akhirnya apa? Dakwah Islam jadi hina. Contoh Nabi kita dong. Nabi kita nggak dikasih dunia sama Allah. Tapi apa dia melas dakwahnya? Melas nggak? Orang kaya waktu itu banyak loh. Malah orang kaya yang nawarin diri sama Nabi. Ya Rasulullah pakai onta aneh. Ya Rasulullah pakai kuda aneh. Begitu. Dia yang nawarin, jangan kitanya. Ini aneh nggak ada onta nih, gimana nih? Ini aneh nggak ada kuda nih, gimana nih? Nggak usah. Kalau kita bisa jalan aja udah. Itu yang namanya dakwah. Makanya saya bilang, garis bawahnya begitu. Dakwah itu kudu pahit, wajib hukumnya. Sebagaimana Kanjeng Nabi pahit, kita pun harus pahit. Nah, ketika seorang pendakwah nggak ngalamin pahit, berarti dia kagak ada di jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada di jalannya para penghulu kita, pendahulu kita, semuanya ngalamin susah, semuanya ngalamin pahit. Makanya kalau ada yang pendakwah nggak ngalamin pahit, periksa diri buru-buru. Ya, karena mudawamah kita dari dulu sampai sekarang, semua pendahulu kita ngalamin susah, ngalamin nggak enak, ngalamin segala sesuatu yang buat dia itu terhina, ya di sisi manusia yang lain. Baik. Dan lagi sabda Nabi Muhammad SAW, Inna asyaddan nasa azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'ahullahu bi'ilmihi. Artinya bahwasannya yang sangat siksa pada hari kiamat itu yaitu orang yang alim yang tiada memberi manfaat akan dia oleh Allah Ta'ala dengan ilmunya. Pertama, si alim nggak bisa memberi manfaat ilmunya buat dirinya. Punya pisau tapi pisaunya sendiri nggak pernah dia manfaatin. Atau yang kedua, dia udah manfaatin tapi dia nggak pernah ngasih ilmu sama orang, sama, nggak boleh. Namanya orang alim kudu ngasih ilmu sama orang. Jangan gini, Ustaz harusnya ngajar, Ustaz nggak usah, aneh tawadhu, aneh nggak usah, nggak boleh. Ilmu harus disampaikan. Kalau memang ada yang perlu kita sampaikan, ya sampaikan. Ntar sangkain lagu-laguan, Ustaz enggak.
Niatin kalau ini dakwah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang antum bisa, antum ngerti, antum tahu hukumnya. Karena kalau ente diem, ahlil ilmu diem, dia nyembunyiin ilmu, nggak pernah ngomong sama orang tentang ilmu, berarti ilmu itu diumpetin sama dia. Kalau dia ngumpetin apa yang menjadi ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, dosa juga hukumnya. Ya, jadi orang pendakwah itu jangan diem. Kalau kita bisa ajarin orang, tapi sekemampuan kita. Orang belum pernah ngaji hadis, ngajar hadis, ya orang keder lah. Yang mampu aja. Kalau kita bisanya huruf hijaiyah, ya ngajarnya hijaiyah. Bisanya hijaiyah, ngajarnya Quran. Sesat dong orang dah. Ente aja baru hijaiyah, ngajar orang Quran. Jangan. Yang kita mampu, yang kita bisa. Jadi yang paling dahsyat azab seseorang adalah, nah itu dia, orang yang punya ilmu, ya, orang yang alim tapi nggak ada manfaat ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala biilmihi, dengan ilmunya. Nah itu yang tadi saya baca nazomnya dalam Ibnu Ruslan, dikatakan fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Bayangin kalau orang alim itu diazab sebelum menyembah berhala, berarti lebih hina orang alim tersebut daripada menyembah berhala. Nyatanya penyembah berhala diazab sama Allah, tapi sesudah orang alim itu dulu baru penyembah berhala diazab sama Allah. Kalau penyembah berhala diazab sama Allah karena dia belum dapat hidayah. Kalau orang alim diazab sama Allah, udah alim masih ngerjain maksiat, gimana sih? Udah tahu dosa, udah tahu haram, udah tahu begini, mana ente yang maksiat. Nah, itu namanya orang alim. Makanya repot kalau udah jadi orang alim, kudu berani ngejaga segala sesuatunya. Ya, apalagi udah dipanggil ustadz, wah ini berat ini. Ya, jangan sampai nih ustadz maksiat, dia ustadz ngerjain yang salah, ustadz yang namanya cacat, namanya begini segala macam. Karena yang namanya ustadz dia guru, dia panutan, dia bisa dilihat segala sesuatunya. Makanya kalau dipanggil ustadz berat ya, ya tat, misinya ya nggak, udah makomnya udah berat, mesti di figur yang bisa dilihat oleh semua orang itu. Karena maksiatnya seorang guru adalah maksiatnya seorang murid. Kalau guru bermaksiat, maka muridnya udah barang pasti dia bakal maksiat melaksanakan itu. Ya kan? Dalam apa namanya? Dalam apa istilah kita kan, kalau gurunya kencing berdiri, muridnya berlari. Ya nggak? Pasti lebih parah. Ya nggak ada lebih parah. Pasti kalau gurunya udah ngelaksanain satu masalah, muridnya lebih dari 10 dia bakal melaksanain itu. Kencing lari berantakan dong semuanya. Bayangin aja, nggak ada anak sini nih kencingnya lari nih. Emang ini, ya nggak? Ya. Oh, itu peribahasa kita mengatakan begitu. Artinya kalau guru ngelaksanain satu, murid 10 ngelaksanain pasti. Makanya kalau mau jadi murid yang pada benar, gurunya dulu yang benar. Jangan guru berusaha benerin murid, dianya kagak bener. Jangan. Guru benerin baru muridnya. Kenapa? Guru yang dicontoh melihat, oh guru udah bener nih, aku dia bakal benar sendiri. Begitu. Baik. Dan lagi sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man izdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'da." Ya, man izdada ilman, siapa orang yang bertambah ilmu, wa lam yazdad hudan, tapi nggak bertambah petunjuknya. Ilmunya nambah, tapi nggak ada hidayah dari Allah. Nggak ada nambah takutnya, nggak ada nambah petunjuknya, nggak ada nambah kekuatan keimanannya. Apa yang katakan kata Nabi? Lam yazdad minallah, nggak ada nambah dari sesuatu dia kepada Allah illa bu'dan, melainkan semakin dia ngaji semakin jauh dia sama Allah Subhanahu wa taala. Orang kan makin ngaji makin dekat kudunya. Ini makin ngaji makin jauh dia sama Allah. Kenapa makin jauh? Karena ilmunya nggak bisa memberi bekas sama dia. Makin nambah ilmu, makin nggak nambah petunjuk dari Allah. Ya nggak, ngajinya udah banyak sampai 50 tempat, maksiatnya masih gila-gilaan itu. Kok bisa kayak begitu? Kalau sampai terjadi kayak begitu, berarti dia bukan nambah dekat sama Allah. Makin ngaji, makin jauh berarti sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini artinya barang siapa yang bertambah ilmunya padahal tiada bertambah hidayahnya, niscaya tiadalah bertambah ia daripada Allah, melainkan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai kita makin ngaji makin jauh dari rahmat Allah. Nauzubillah min dzalik.
Dan lagi sabda Nabi Muhammad SAW, takunu fi akhir zaman ibadun juhalun wa ulama'un fasikun fisakun. Artinya lagi akan datang pada akhirat zaman itu kebanyakan orang yang berbuat ibadah itu jahil. Ini akhir zaman nih. Orang yang pada sholat tapi jahil semua. Apa? Sholat cuman nggak tahu ilmunya. Ya kan? Sholatnya rajin, semuanya rajin. Kalau ditanyain sujud hukumnya apa? Apa ya? Nah, kita mah ikut aja. Imam sujud ya sujud. Sujud hukumnya wajib. Ingat dalam syarat sah sholat dikatakan apa? Orang bisa dinyatakan tidak sah sholatnya kalau dia nggak tahu yang mana yang wajib dalam sholatnya. Yang kedua, dia nggak bisa dinyatakan sah sholatnya kalau dia meyakini yang sunnah itu jadi wajib, yang wajib jadi sunnah. Kunut misalkan. Kunut kan sunnah hukumnya. Di imam lain sunnah, di imam Syafi'i sunnah aba'al namanya. Nah itu sunnah, ente yakinin wajib. Ala ada imam ninggalin kunut sampai kesel gitu, maksa supaya imam bisa diri lagi. Kalau sampai imam diri gara-gara ente, batal nih sholat kita semua ini. Kenapa batal? Karena yang sunnah kita menangin, yang wajib kita kalahin. Makanya sebelum ente sholat kudu tahu dulu yang mana yang sunnah, yang mana yang wajib. Yang sunnah dalam sholat kita cuma dua, tahiyat awal sama kunut doang, nggak ada lagi. Nanti pecahannya ada di situ. Satu, duduk di tahiyat awal. Dua, membaca tahiyat awal. Tiga, membaca sholawat kepada Nabi di dalam tahiyat awal. Yang dikunut mana? Yang dikunut satu, diri dalam kunut. Orang yang meninggalkan kunut dalam diri berarti dia kena sujud sahwi. Yang kedua, kunutnya itu sendiri. Yang ketiga adalah membaca sholawat kepada Nabi, membaca sholawat kepada Nabi, kepada sahabat, kepada keluarga Nabi di kunut. Kalau ninggalin walaupun kunutnya udah, semuanya udah, tapi ditinggalin tiga nih. Baca sholawat Nabinya kagak, baca sholawat kepada sahabat kagak, baca sholawat kepada keluarga kagak. Dalam kitab Fathul Qorib dinyatakan dia harus kena sujud sahwi. Yang sunnah cuma itu doang, selebihnya wajib semua, nggak ada yang sunnah. Sujud wajib apa sunnah? Wajib. Bacaan sujud sunnah. Sunnahnya namanya hayat namanya. Sunnah yang kalau ditinggalin nggak perlu ente ganti sujud sahwi. Pas sujud bengong, mikirin apa nggak tahu. Ya gak? Sujud bengong nih. Pas bangun, Allahu Akbar, bengong. Dah ini sujud kagak baca tadi. Ulang lagi sujudnya. Batal sholat ente. Batal. Kenapa? Karena ente bukan nolongin sujudnya, tapi nolongin bacaan si sujud. Ada rukun, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Sunnah hayat tuh paling bawah, paling dasar. Mana sunnah hayat? Bacaan ruku, bacaan sujud, bacaan i'tidal, bacaan duduk di antara dua sujud. Itu semuanya sunnah ab'ad, sunnah hayat itu. Yang kalau ditinggal, nggak perlu ente sujud sahwi, nggak perlu ente ngulang, nggak perlu ente mikirin. Udah liwat berarti. Salah sendiri kenapa bengong. Kalau dia nggak baca, udah liwat. Ini kita ngaji nih tandanya. Banyak orang nanti di akhir zaman yang ibadahnya tanpa ilmu. Ya gak? Imamnya salah pada teriak-teriakan, subhanallah. Nanti imamnya biarin aja. Ya gak? No comment. Ya sabodo amat nih ngomong subhanallah. Kayak kan terserah gua. Ya, emang ya kalau imam yang benar begitu harusnya. Nih makmum ngomong subhanallah sampai puluhan ribu, biarin aja. Ya gak? Ya gak? Makmumnya benggonggong mulu, biarin aja, masa bodo amat. Kenapa? Karena patokannya ada di ente. Kalau ente berbuat, hukum terjadi. Imam berbuat misalkan, karena dia grogi, dikasih tahu sama si makmumnya ninggalin tahiyat awal. Kalau yang bener ya udah liwat harusnya. Makmum maksa, nggak abdol kalau nggak tahiyat awal. Tuh, makmumnya nggak tahu hukumnya berarti. Dipaksa imam suruh duduk tahiyat awal, akhirnya imam duduk tuh tahiyat awal. Waktu imam duduk tahiyat awal, batal semua sholat kita. Semua yang ada di situ batal semua. Ya, batal itu udah taksis tuh, semua ulama menyatakan batal. Kenapa batal? Karena itu orang nolongin yang sunnah daripada yang wajib. Makanya jangan paksa imam suruh balik lagi. Kalau imam udah lewat, ya udah ente lewat lah. Besok-besok kalau ada makmum yang kayak gitu, keluarin dari barisan. Iya, kita jadi supir nih. Ini orang, Bogor nggak lewat sini, kono turun ente, gitu. Gue imamnya loh,
ini supirnya makmum bawel banget, turun. Kalau ketemu makmum yang modelnya bawel-bawel, suruh turun aja, tanggung dosa. Kita yang nanggung semuanya, ente ngoceh mulu lagi, diem, ntar nyampe pokoknya gitu. Selama sholat itu dipimpin oleh seorang imam, apapun yang terjadi, mau nabrak, mau jatuh, mau kejebur, mau terguling ya, itu semuanya tanggung jawab imam. Ya enggak? Makmum bagaimana? Udah tinggal rasain aja. Kalau jatuh ya paling jungkel-jungkelan, ya enggak? Kalau misalkan terperosok ya paling nyungsep, ya udah begitu. Itulah resiko seseorang makmum. Jadi makmum nggak bisa ngelawan apa-apa. Makmum yang ngelawan itu terjadi di zaman ini aja itu. Ya kan? Kenapa? Karena kurang ilmu sebabnya, ya kan? Kalau dia ngerti ilmu, dia diem aja udah. Ya. Aneh pernah sekali waktu, udah kita bilangin berkali-kali. Ini contoh yang gampang. Saya jadi makmum waktu itu. Kebenaran memang di satu tempat itu Imam Idul Fitri udah ditunjuk imam. Imam Idul Fitri udah ngasih tahu, ya namanya sholat setahun 2 kali. Jamaah jangan lupa. Pokoknya nanti takbir pertama 7 kali, takbir kedua 5 kali. Padahal jamaah nggak perlu tuh dikasih tahu kayak begitu tuh. Walaupun dikasih tahu juga tinggal ngikut kan sama imamnya, ya benar ya. Yang penting imamnya jangan lupa. Ya kan? Pas sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lupa imamnya langsung tuh. Dia lupa. Makmumnya saking dikasih tahu sama imam, jadi pahlawan ini yang sebelah ini nih. Allahu Akbar. Si imam dengar. Imamnya dengar tuh. Kata imam, lupa ya. Takbir lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Idul Fitri kan? Tuh yang makmum yang imam balik lagi tuh bacaan batal itu. Sebelahnya aneh tuh padahal. Aneh aja diem tuh deh. Mau imam bawa kemana diem aja udah. Itulah kadang-kadang juhalnya di situ tuh. Ngeri gitu ya. Di sebelah gue juga gue gencet juga nih kan. Entah kalau udah batal bukan lo doang, gue juga ikut batal ini. Iya, dibilangin kalau ibadah tuh pakai ilmu, ya kan? Jangan pakai nafsu. Enggak, kita mau pakai nafsu, Ustaz. Mau pakai nafsu bukan ibadah, demo. Gimana sih? Iya, kalau ibadah pakai akal kita, pakai ilmu kita. Iya enggak? Buang tuh semua. Nafsunya, emosinya buang. Kalau kita udah jadi makmum, apapun yang terjadi, ikutin imam, hargain imam itu. Ente yang tunjuk dia jadi imam, ente yang ridho dia jadi imam. Kalau ente nggak ridho, pulang, sholat di rumah. Ya enggak? Sholat di masjid yang lain. Kalau emang ente nggak ridho dia jadi imam ente, begitu. Jadi jangan udah ikut makmum yang buruk itu. Dalam kitab Fathul Qorib dinyatakan makmum yang selamanya suuzon sama imam, sepanjang ibadahnya dia nyimpan suuzon sama imam, itu yang rusak ibadah dia sendiri itu. Dalam hatinya dia, kesel gue nih imam dia nih. Sebenarnya kesel sih hati, mau suruh buyutan lagi, ya bagaimana lagi? Dia imamnya, gue ikut aja dah. Begitu. Tuh dia ngomong sepanjang jalan, tuh bakal ngalamin cacat tuh ibadahnya, khusus buat dia. Yang lain nggak jadi. Makanya kalau udah berhadapan sama imam, udahlah, sami'na wa ata'na, apapun yang terjadi jangan lari, walaupun gempa bumi terjadi. Tapi kalau gempa pada ninggalin imamnya sendirian. Tapi imam nggak setia nih. Baik. Jadi berbantah-bantah kamu dengan dia. Oh jauh ya. Nah, balik lagi dong minta. Yang kedua, ya di akhir zaman kebanyakan orang yang berbuat ibadah itu jahil. Dan yang kedua, dan adalah kebanyakan ulama itu fasik. Akhir zaman itu ulama tapi fasik. Apa sih fasik? Fasik itu dia nggak bisa ngelepas dosa besar. Ya ada ulama kerjaannya ngintip misalkan. Misalkan nih contoh misalkan. Wah ini nggak bisa nih. Ada ulama kerjaannya hal-hal yang bikin nggak enak dipandang orang. Ya kan, dia beginilah, digodain perempuan lah, dia segala macem lah. Ulama cuit-cuitin cewek, ulama dia nih ulama. Nah, ya. Ulama PU baru nih. Aduh, jangan dong kalau udah pakai peci, udah pakai kopiah, mata dijaga. Ustadz mengapa antus sampai lihat cewek begini? Wah ini jangan jadi ustadz deh. Ya Allah, patah lehernya itu. Wah,
Emang bener-bener. Kalau murid pantes gurunya. Jangan kurang ajar, guru duluan. Ini guru, ini murid senang. Mana-mana ini abdolnya nih, senang-senang. Yang nggak abdol belakangan. Kalau yang namanya murid, secondnya aja. Wadah, ini gurunya. Ya, ini, aduh, ini nggak bisa nih. Nggak bisa kalau maksiat begini dilaksanain sama gurunya, nyontohin gitu. Hancur ini semuanya. Makanya itu dia yang menjadi susah. Kalau guru segala sesuatunya tindak tanduknya dicontoh. Maka kata ulama kita, jangan lihat seorang ulama itu ilmunya, tapi coba lihat kesehariannya. Bagaimana dia kesehariannya? Gimana cara dia ibadah? Gimana cara dia segala macam? Gimana cara dia urusan sama orang muamalah? Gimana cara urusan dia sama yang lainnya? Itu yang banyak kita lihat. Jangan begini nih. Oh emang guru aneh jago dapetin cewek. Oh ayo gimana lo? Kasih tahu gurunya. Kalau sampai begitu, wah nggak boleh. Ya, makanya kalau udah jadi ustadz susah nih, berat, banyak yang perlu kita jaga. Ya ada memang beberapa yang masa lalunya memang mungkin kalau lihat cewek itu bawaannya mulutnya bersiul aja begitu. Ya kalau udah jadi ustadz stop deh tuh, copot itunya apa namanya periwitannya copot dari mulut ente. Nggak jelek banget kalau jadi guru begitu, jangan. Ya. Jadi banyak ulama yang mengerjakan fasik, dosa-dosa besar. Ya. Artinya lagi akan datang pada akhir zaman kebanyakan orang yang berbuat ibadah itu jahil dan adalah kebanyakan ulama itu fasik. Dan kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, "Idza ra'aitumul 'alim ya muhabban lid dunya fantahamu ala dinikum fa in kullu muhibbin yakhudu fima yajib." Artinya apabila kamu lihat akan orang yang alim padahal ia kasih akan dunia. Ada orang alim tapi cintanya sama dunia luar biasa. Cinta banget. Ya kan, kerjanya ngoleksi mobil, minta mobilan mau beli lagi yang ke-8 ya. Ini mobil mau beli lagi yang ke-9. Nah, ini bagaimana? Dia demen tuh ala hubud dunia, ditunjukin tuh kecintaan dia sama dunia depan muridnya. Ini barang kesayangan aneh nih, impor. Masya Allah. Ya kan, juhal dia. Dia tunjukin tuh tentang itu. Kalau kamu lihat kayak begitu, ya, maka kamu ya dihamkan oleh akan dia atas agamamu. Ya, jauhin agamamu. Jangan cari ilmu sama orang yang modelnya kayak begitu. Nunjukin kualitas-kualitas dunianya. Yakni jangan kamu percaya akan dia atas mengambil agama kamu kepadanya, maka akan tiap orang-orang yang kasih akan suatu masuk ia di dalam suatu yang dikasihinya. Karena kalau kita ngambil ilmu sama dia, ketularan kita sama dia entah. Kalau kita masuk dalam kategori dia, orang yang terkasih dan orang yang dikasihi, sama aja statusnya nanti. Kenapa? Karena ente ngambil ilmunya dari situ, ya bakal nggak jauh-jauh dari situ. Itu namanya ulama dunia. Tapi kalau ngikutin ulama akhirat, ente belum tentu kuat pasti. Ya, lebih susah lagi. Pokoknya ente harus makan makanan yang begini, yang warnanya hijau semua, udah kangkung, bayam, ngantuk deh ngeliatnya. Mesti itu Pak Ustadz ya, mesti. Waduh nyender mulu nih makan hijau-hijau nih, ya kan? Emang kalau ngikutin ulama akhirat berat. Ya, makan ulama-ulama akhirat yang sampai rokok aja kagak, nggak boleh ngerokok. Waduh, mantep udah nggak boleh ngerokok ente. Bisa gigit jari begini, jadi masya Allah, berasap nih jarinya. Ya kan, ya Allah, ya kan, memang susah. Tapi ulama-ulama begitu yang ilmunya ada manfaatnya. Ciri ulama yang ada manfaatnya kalau dia ngomong tuh sampai gini hari dia ingat terus tuh. Ya kan, dia ngomong apa nih sama kita, dia ngasih tahu apa nih sama kita, yang keingetan sama kita, yang nggak bakal hilang sampai kapanpun nggak bakal hilang. Tuh kalau ulama akhirat kalau ngomong kayak gitu tajam menghujam itu kayak panah nancep langsung pas tepat di dalam hati kita. Kalau ulama-ulama yang lain nggak menghujam tepat di hati kita, meleset masih, nggak kena lagi. Makanya omongannya gampang hilang, seminggu hilang, sehari hilang, ntar siang hilang lagi, lupa. Apa anehnya yang lupa aneh? Bukan juga. Kadang-kadang bisa jadi gurunya yang memang belum bisa ngamalin tentang ilmu. Kalau yang tentang ilmunya gurunya belum ngamalin, memang begini ngomongannya meleset terus, ngabur mulu omongannya. Itu yang terjadi. Ya. Nah sampai situ bermula segala alamat yang tersebut itu, yaitulah alamat ulama yang jahat dan alamat ulama dunia. Itu yang tadi.
Nah besok adapun ulama akhirat. Gimana nih ulama akhirat? Wallahu a'lam bishawab. Besok malam Sabtu majlis di sini Jawahirul Kalamiyah. Kitabnya ada khatam Quran juga. Jadi besok kalau hadir bawa air. Karena awal Rajab besok. Ada baca Maulid. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. سيدنا الحبيب عبد الرحمن عباس وسعد بن عبد الله بارس وعبد محمد الحسن والحبيب بن زيد عباس وسعد بن عبد الله الجعسين والشيخ محمد بن احمد بن مسعود والشيخ محمد معلم محمد صبيح والجميع بن محمد زاهد الواعدين والجميع من سيد الذكر والتوحيد أينما كانوا وخلدوا ومن الله يتبشرهم برحمه المغفرة ويهدينا على لا إله إلا الله وتوفنا عليها ويحققنا بحقائقها ويلجمنا طرائقها ويجعلنا من خواص أهلها ومن الذاكرين الظاهر وكثيرا في خير ولطف وعافية وإلى مدد النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد للغفور للعبد بالغرور والفرد في الأمور وعماقة الحبور والصلاة الله دواما والسلامه تماما على من يأتي إماما والأنبياء
الكرام وعلى آل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعب والعجاب يا ربنا ترهنا بأننا ترهنا وأننا أجمعنا على وأشرفنا فاجر علينا توبة ترسل لكل موتى واستر لنا العورات وعامل وعاجم وعلم لوالدينا يا ربي ومولدينا والوالد والإمام وسائر الخلان يا ربي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا بانتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه وعد ربي وآله وصحبه عبادة السسوق والحمد لله بالبدء والثناء. Hadirin besok yang kalau bisa hadir malam Sabtu kitabnya Jawahirul Kalamiyah karena sekaligus ada khatam Quran ya, majlisnya sama seperti biasa jam berapa itu? Jam 10 insya Allah. Karena pengajian saya juga sama 2 sebelumnya 2 juga. Terus hari Minggu, hari Ahad ya, itu ada acara pagi di rumah Ahmad ya, Ahmad ada Ahmad kan? Itu dia ya, di rumah Ahmad ada akikah anaknya hari Ahad jam 9 pagi ya, jam 9 pagi. Terus besok subuh ada pengajian di Masjid Al-Mutakin, kitabnya Tafsir Jalalain, itu baru dimulai gitu. Jadi kalau yang mau ikut karena itu baru mulai, sayang kalau kita baca di tengah kan saya masih baca dan masih di surat Al-Fatihah ya. Jadi besok kalau ada hadir malam subuh dan malam Sabtu pengajian kita live juga besok di YouTube seperti biasa. Itu aja, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Terus ada ziarah yang Empang Bogor nanti kita bicara ya. Karena jangan sampai keluar kota harus ziarah dulu baru kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.